Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Semua kita pasti mengalami persoalan atau masalah. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki masalah, saudara. Bahkan mungkin juga sedang berada dalam masalah atau pergumulan. Karena tidak seorang pun yang akan luput dari masalah-masalah atau pergumulan-pergumulan hidup. Mau kaya miskin, tua muda, pasti akan menghadapi atau mengalami hal ini, saudara. Masalah di sini maksudnya adalah hal-hal yang tidak mengenakan, yang menekan, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan hidup. Pasti akan mengalami hal ini, saudara. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak ada masalah kok hari ini. Ya, kita tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, baik terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kerabat kita, orang terdekat kita, sahabat kita, handai tolan. Kita tidak tahu, saudara. Tapi yang pasti kita akan mengalami keadaan-keadaan itu yang membuat seseorang bisa cemas, khawatir, takut, terasa terancam, bahkan bisa merenggut ketenangan hidup atau ketenangan jiwa kita. Nah, bagaimana kita dapat melewati semua itu? Kita harus tahu, saudaraku, bagaimana kita bisa melewati semua itu. Saya kasih tahu saudara rahasia-rahasia di sini. Tentu yang paling pertama adalah kita harus memandang bahwa setiap persoalan atau masalah hidup yang kita alami adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita demi mempersiapkan kita atau seseorang masuk di kerajaan Allah. Kita harus memahami akan hal ini. Jadi ini salah satu jurus bagaimana kita bisa melewati setiap pergumulan, setiap persoalan yang menakutkan, mengkhawatirkan, mencemaskan, dan bisa merenggut ketenangan jiwa kita. Jadi salah satu jurus supaya bisa melewati semua itu adalah kita harus memandang bahwa semua yang terjadi di dalam diri kita itu Allah sedang mempersiapkan kita atau sedang mendewasakan kita untuk dipersiapkan masuk ke kerajaan Allah atau di langit baru dan bumi yang baru. Itu harus kita kenakan. Sesuai dengan apa yang dikatakan melalui firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja atau Allah turut mengambil bagian dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Pergumulan apapun itu, persoalan apapun itu, saudara, kita harus memandang itu sebagai bagian dari Allah untuk mendewasakan kita. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melewati berbagai masalah hidup atau persoalan hidup yang kita alami atau pergumulan hidup.
Nah, jawabannya adalah jangan melawan Tuhan. Sama-sama katakan, jangan melawan Tuhan. Jangan lawan Tuhan, saudara. Memang ini kalimat sederhana, tetapi Alkitab jelas memberitahu banyak bahwa orang-orang yang melawan Tuhan itu pasti hancur. Pasti hancur, saudara. Banyak tokoh-tokoh yang tertulis dalam Alkitab, baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kelompok orang-orang yang melawan Tuhan pasti hancur. Tapi kita, saudara, jangan lawan Tuhan. Mungkin ada orang yang ada awal-awalnya melawan Tuhan, tetapi seperti aman-aman saja. Sebenarnya tidak aman itu. Hanya Tuhan memberikan kesabaran. Karena Tuhan menginginkan supaya dia bertobat. Sesuai yang tertulis dalam kitab atau di surat Petrus. Tuhan sabar terhadap kamu. Karena dia tidak menginginkan ada yang binasa. Tetapi bukan berarti orang tersebut aman. Kalau dia tidak bertobat, apalagi dia terus melawan Tuhan. Nah, saudara, ke depan kita pasti akan menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup. Tetapi percayalah, seberat apapun persoalan hidup atau pergumulan hidup yang kita alami, kita bisa berkata, bisa dilewati. Sama seperti bangsa Israel, bagaimana menghadapi laut Teberau. Itu persoalan yang berat itu, saudara. Apalagi dikejar oleh musuh yang akan membantai mereka, yang tidak akan membebaskan bangsa ini. Tapi ternyata bisa dilewati. Mereka bisa menyeberang laut tersebut. Yang penting itu jangan lawan Tuhan. Ya, jangan lawan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan jangan melawan Tuhan? Nah, yang dimaksud dengan jangan melawan Tuhan adalah ini. Seseorang tidak boleh menjadikan semua pergumulan atau persoalan hidup itu sebagai berhala. Ini harus kita perhatikan. Jangan melawan Tuhan artinya kita harus tahu dan mengerti benar-benar perasaan Bapa. Nah, banyak orang Kristen ke gereja, tapi dia sebenarnya tidak tahu atau tidak mengerti atau memahami perasaan Bapa. Nah, bagaimana bisa mengerti perasaan Bapa? Tipsnya adalah bergaul dengan Tuhan setiap hari. Itu tips. Dari sejak kita bangun pagi sampai kita istirahat malam, kita harus bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, hidup suci. Hidup suci itu mutlak. Yang ketiga itu selalu di hadirat Tuhan. Jangan keluar. Karenanya kita harus menjaga pikiran kita setiap hari. Jangan diisi oleh apapun kecuali Tuhan dan firman-Nya. Jadi yang pertama adalah bergaul dengan Allah setiap hari. Yang kedua itu jaga kesucian hidup. Dan ketiga, saudaraku, selalu di hadirat-Nya. Ada lagi yang keempat, jangan memiliki kesenangan dan keinginan apapun kecuali Tuhan. Yang kelima adalah selalu memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan dan
ingin bertemu dengan Tuhan. Kalau kita memiliki 5 hal ini, Dia akan mengimpartasikan gairahnya, mengimpartasikan spiritnya atau perasaannya kepada kita. Yang pertama, bergaul dengan Allah setiap waktu. Hidup suci. Jangan keluar dari hadirat Allah atau selalu ada di hadirat Allah. Jangan memiliki keinginan dan kesenangan apapun kecuali Tuhan. Dan yang kelima, memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan setiap waktu. Percayalah Dia akan memberikan perasaannya kepada kita. Gairahnya, saudara. Nanti kalau saudara doa seperti ini menggairahkan. Seperti saya yang bergairah setiap hari. Ya. Dan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Doa pagi setiap hari bersama-sama dengan saudara. Walaupun hanya melalui streaming ini. Tapi ini menjadi gairahku. Bagaimana kita bisa menjumpai Allah di dalam satu persekutuan. Di luar dari doa pribadi saudara. Ya. Di luar dari doa pribadi. Tuhan akan mengimpartasikan. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 15 saya menemukan ayat ini. Yohanes 14 ayat 15 kita baca secara cepat, ya. Coba buka cepat, ya. Sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 21. Barang siapa memegang peperintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ada satu ayat lagi saudara. Pasal 16 ayat yang 13. Pasal 16 ayat 13 dari Yohanes ini. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Ini kerinduan kita bersama, saudara. Oleh sebab itu jangan takut menghadapi masalah apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Takutlah kalau kita berbuat dosa atau menyimpang dari kebenaran ini. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara jiwamu. Ayo, saya mendorong saudara sekalian, teruslah berjuang dan jangan melawan Tuhan. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.